Baik, selamat malam. Perkenalkan nama saya Nilo Putri Juliantari. Di sini balik lagi dengan saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pembuatan data Excel. Di sini saya akan membuat kwitansi. Kwitansi banyak dengan cara menggunakan mail merge dan menginput data dari Excel ke Word. Itu yang pertama-tama, langsung saja kita mulai. Itu kita harus membuat template-nya terlebih dahulu agar kita bisa membuat datanya. Oke, di sini saya akan menggunakan worksheet orientation-nya itu landscape. Kemudian di sini saya akan menambahkan shape dulu agar ada hiasan di bagian pojok kanan. Itu saya menggunakan insert, kemudian pergi ke shape. Itu saya akan menggunakan yang segitiga ini. Saya akan copy, kemudian saya paste. Itu saya akan perbesar. Dan saya akan tempel di bagian sini. Nah, seperti ini. Kemudian yang lagi satu juga seperti itu. Cuman ini akan agak saya kecilkan. Kemudian di sini saya akan taruh di bagian atas itu. Dengan cara itu bisa diklik kanan di bagian shape-nya. Kemudian bring to front. Nah, jadinya akan seperti ini. Kemudian yang terakhir itu saya akan menggunakan shape yang ini, yang right triangle. Itu saya akan tambahkan di bagian atas, sama juga saya akan bring to front itu agar tampilannya di bagian atas. Saya akan putar dulu karena saya akan arahkan ke bagian sana ya. Seperti ini, tapi akan agak saya kecil. Nah, tampilan jadinya itu akan seperti ini. Nah, di sini saya akan mengatur fill gini ya. Saya akan format fill agar tidak terlalu gini ya, agar ada hiasan sedikit itu lebih terang dan agak gelap gitu. Dengan cara yang pertama itu kita bisa klik kanan pada shape-nya itu, kemudian di bagian bawah itu ada format shape. Seperti ini, diklik. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Itu saya sudah pernah bahas, saya sudah pernah gunakan ini di video kedua, itu pembuatan yang lagu Sailing by Rod Stewart itu. Nah, di sini bisa diklik saja bagian fill. Kemudian di sini ada transparency. Di sini kalian bisa atur saja ke tingkat transparan yang kalian mau. Nah, di sini saya kecilkan dulu worksheet-nya agar bisa dilihat seperti ini. Kemudian di sini saya akan agak buat transparan. Transparannya mungkin 33. Saya akan di sini buat 33 ya. Nah, segini. Kemudian yang di bagian bawah itu saya buat agak lebih terang sedikit. Mungkin coba saya 35. Kemudian yang paling bawah saya akan atur sendiri itu agar terlihat lebih terang ya. Mungkin segini. Oke, saya akan tutup fillnya. Nah, hasilnya itu akan seperti ini, tapi saya di bagian outline-nya itu akan saya hapus agar tidak lucu ya, seperti ini tampilannya. Kita bisa ke shape format. Di sini kalau kita klik di bagian shape itu akan otomatis ada menu shape format. Kemudian di bagian shape outline itu kita no outline saja agar tidak ada pinggiran gitu istilahnya ya. Oke, seperti ini. Sudah jadi ya di bagian sini. Kemudian kita akan membuat bagian judulnya itu saya akan menggunakan judul PT Alam Semesta Raya, TBK.
Nah, di sini saya akan besarkan fontnya. Saya besarkan menjadi 26. Kemudian saya bold. Selanjutnya bagian bawah saya akan menulis Tarakan. Ini sebentar saya capital ya. Tarakan Indonesia. Di sini fontnya akan saya kecilkan. Itu mungkin segini ya. Kemudian saya tidak bold. Nah, seperti ini. Yang mungkin terlalu besar ya. Kecilkan. Nah, segini. Kemudian di sini saya akan tarik garis lurus ke sini sebagai pembatas seperti itu. Di sini saya akan menggunakan di insert, di menu insert, kemudian di sini ada menu shape. Di sini di bagian line itu akan terdapat itu kayak banyak pilihan garis itu. Saya akan memilih garis yang lurus seperti ini, yang line. Kemudian saya akan tarik garis lurus dari bagian sini ke sampai sini. Nah, di bagian garis ini kita bisa mengatur isi format juga. Ini akan otomatis terarah ke sheet format. Itu kita bisa mengatur lurusnya agar tidak miring mungkin sejajarnya. Itu dengan cara mengatur di bagian sini. Itu bisa menggunakan 0 saja, itu akan otomatis lurus sedikit 0. Kemudian di bagian shape style itu saya akan menggunakan yang bagian dark agar gelap ya, garis gelap gitu. Kemudian di bagian bawah, di bagian tengah itu saya akan menulis apa namanya, judulnya. Saya akan menulis dengan font 22 dengan judul kwitansi pembayaran pihak. Oke, di sini sudah. Kemudian di sini saya akan mulai membuat menu-menunya ya. Di sini saya akan atur dulu format nomor ininya, headingnya menjadi format nomor normal karena nanti kita akan membutuhkan banyak format ini ya. Kecuali di bagian apa namanya, di bagian nominal nanti. Di sini saya akan menggunakan Calibri body. Kemudian fontnya itu 14. Ini automatic. Oke. Kemudian di sini saya akan mulai menulis menu-menu yang akan saya gunakan untuk menginput file Excel. Di sini ada nomor kwitansi. Kemudian di sini saya akan menggunakan ini ya, tab top. Itu di bagian wah, terlalu jauh ya. Di bagian sini. Kemudian tanggal. Ya. Tanggal ya. Tanggal. Kemudian telah diterima dari kemudian uang sejumlah, kemudian keterangan. Nah, di sini saya akan membuat ini itu menjadi kolom agar nanti ini di bagian tanggal itu mau ke samping seperti ini. Atau kalau tidak mau tuh kolom, kita akan coba menggunakan ini ya, rulernya. Kita tuliskan di sini dan di sini. Oh, kita aktifkan P-nya terlebih dahulu, kemudian saya akan delete.
Sepertinya ini menggunakan Oke, sepertinya ini menggunakan di sini ya. Saya copy, kemudian di sini saya paste. Saya akan gini ya, kita menggunakan kolom. Di sini, ini saya akan copy, kemudian bagian sini saya paste. Kemudian di bagian sini saya akan coba, di bagian sini saya akan coba menggunakan ini ya. Menggunakan terus saya akan menggunakan mungkin untuk kolom ya. Saya akan coba menggunakan untuk kolom di sini. Coba di sini saya akan agak lebih dekatkan ya, agar tidak terlalu jauh, mungkin terlalu memakan tempat. Saya akan buat di bagian sini desktopnya. Sebentar. Coba di sini saya akan pilih di angka 2 ya desktopnya, semoga mau. Oke. Saya akan pilih di sini saja. Kemudian ini juga bagian sini. Kemudian ini juga di bagian sini agar sejajar ya. Ini sudah sejajar, kemudian saya akan ditambahkan untuk kolom. Tetapi khusus untuk bagian ini saya akan kecilkan saja. Mungkin segini saja ya cukup. Saya di sini akan nambah untuk kolom. Semoga nanti saya akan delete.
Kemudian di sini coba saya akan enter ya. Sebentar. Nah, di sini akan saya tambahkan space. Oh, mengerti. Ini harus ada space ya untuk menulis. Nah, seperti ini. Oke, di sini tidak apa-apa, nanti mungkin saya akan hapus space-nya. Oke, di sini di bagian sini sudah. Kemudian saya akan lanjut ke bagian untuk jumlahnya. Di sini saya menggunakan shift. Nah, saya menggunakan shift yang ini ya. Kemudian saya akan tulis save-kan di bagian ini. Nah, di bagian ini kemudian saya akan agak miringkan sedikit menggunakan yang ada tanda kuning ini. Kemudian di bagian ini saya akan warnakan warna abu-abu agak tua gitu ya. Di bagian pinggirnya itu menggunakan warna biru. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian samping sini saya akan tambahkan nama yang untuk penerimanya. Dengan menggunakan sama seperti tadi, terus shape, terus line. Kemudian saya akan tarik garis di bagian sini. Garisnya saya akan nolkan karena di sini udah nol. Oke, di sini sudah ada garisnya ya. Seperti ini. Akan agak turunkan sedikit. Nah, sudah. Nah, di sini template-nya tuh kurang lebih akan seperti ini. Oke, kemudian kita akan di sini sudah. Kita akan simpan dulu. Di sini kita akan mengedit data dulu, mengolah data yang ada di Excel agar kita bisa mengimportnya ke Word. Di sini saya akan menyimpan di dokumen, kemudian saya akan simpan nama kwitansi baru PT Alam Semesta. Di sini itu saya akan simpan dengan format Word. Kita shape, kemudian kita bisa close. Kemudian di sini saya akan pergi ke data Excel yang akan saya olah terlebih dahulu. Oke, yang pertama langsung saja kita download dulu datanya menggunakan format Excel ya pastinya. Kemudian di sini bisa open datanya jika sudah selesai mendownload. Kemudian di sini bisa enable editing. Nah, di sini yang akan saya rubah itu ada di bagian tanggal, di bagian jumlah saya akan ubah formatnya menjadi teks dan saya akan tambahkan di sini itu saya akan tambahkan terbilang. Nah, yang pertama-tama itu saya akan rubah dulu format tanggalnya, tapi sebelumnya di sini saya akan hapus dulu di bagian atas ini karena ini itu berpengaruh. Ini ya kolom kosong di bagian atas ini judulnya ini. Karena ini akan berpengaruh pada saat kita mengimport file atau merge file ke Word. Kita delete saja, kemudian di sheet 1 ini juga kita delete ya karena ini kosong. Nah, kemudian kita balik ke sini, kemudian kita akan insert di sini untuk menambah kolom. Itu gunanya agar saya dimudahkan untuk pembuatan ini, penanggalan ini, agar menjadi teks. Nah, yang pertama itu saya akan menggunakan rumus teks, kemudian buka kurung, kemudian pilih value itu, pilih sel kunci yang akan kalian gunakan, kemudian koma, kemudian itu petik buka seperti itu, kemudian saya akan memformatnya jadi tanggal, bulan, tahun. Di sini biasanya di custom itu menggunakan DD spasi. Kenapa saya menggunakan spasi? Karena nanti tidak akan ada koma atau slash di
pemisah tanggal dan tahunnya dan bulannya. Temukan DD spasi MMMM, kemudian spasi I, kemudian bisa diketik, tutup, kemudian enter. Oke, nanti jadinya itu akan seperti ini. Jadinya akan seperti ini. Kemudian kita bisa double klik saja di bagian pojok bawah ini, kita double klik. Nah, itu akan otomatis tertampil seperti ini format teks. Kemudian kita bisa insert lagi untuk paste value. Paste value ini gunanya itu untuk menempel teks agar tidak ketergantungan dengan sel ini. Semuanya kita akan hapus sel ini. Nah, di bagian sini itu akan error karena di bagian sini itu dihapus, masih ketergantungan, belum di copy value, paste value. Di sini saya akan paste value terlebih dahulu sebelum saya menghapus teksnya. Nah, seperti ini. Kemudian di perbedaannya itu apa sih paste value dengan sebelumnya? Nah, perbedaannya itu yaitu bisa dilihat di bagian formula bar ini. Di bagian formula bar, jika saya klik selnya di bagian ini, itu menggunakan rumus yang tadi saya gunakan. Jika file yang sudah saya paste value itu, formula barnya itu adalah ya seperti apa tampilan di Excel karena saya sudah paste value. Nah, di bagian ini dan ini tuh sudah bisa dihapus karena penggantinya itu ini agar nanti gampang pada saat di mail merge ke Word. Delete, kemudian di sini saya ganti menjadi tanggal. Oke, selanjutnya itu di bagian jumlah. Pertama-tama saya akan membuat terbilangnya terlebih dahulu. Saya membuat terbilangnya ini untuk nanti diperlukan pada saat memail merge data. Yang pertama itu menggunakan rumus terbilang ya. Rumus terbilang ini itu tidak ada pada Excel langsung jika belum kalian download. Nah, di sini kebetulan saya sudah pernah menggunakan rumus terbilang ini untuk membuat project. Jadi saya sudah mempunyai rumus terbilang ini. Jika belum mempunyai itu banyak sekali ada tutorial. Biasanya disisipkan link downloadnya di tutorial itu dan bisa di-download dan mengikuti langkah-langkahnya. Di sini saya sudah download. Saya akan menggunakan rumus ini. Kemudian itu saya akan memilih sel yang akan saya terbilangkan. Kemudian tutup kurung. Kemudian di bagian ini saya akan tambahkan kata rupiah di belakangnya karena di sini itu pasti nanti hasilnya itu seperti ini kalau tidak ditambahkan rupiah. Itu hasilnya seperti ini, 1.500.000, tidak ada rupiahnya. Di sini saya akan menambahkan rupiah dengan cara itu bisa tutup kurung, kemudian dan buka petik atas seperti itu, seperti tadi spasi rupiah. Kenapa saya taruh spasi? Karena nanti pada saat jika tidak diisi spasi itu akan dari ribu ke rupiahnya itu akan menempel. Jadi saya tambahkan spasi di bagian dalam dari petik duanya itu. Coba kita enter. Nah, mau seperti ini. Di sini itu sudah terlihat ada cocok ya, 2.200.000 rupiah, 2.200.000 rupiah, 1.100.000 rupiah, 1.100.000 rupiah. Oke, jika sudah itu kita akan tambahkan, kita akan rubah dari 1 juta rupiah ini S-nya itu semua di awalan kalimat itu menjadi huruf besar. Nah, diperingatkan sebelumnya, sebelum huruf ini memulai itu ada spasi sebenarnya di sebelum ininya, sebelum terbilangnya itu. Bisa saja menggunakan rumus trim untuk menghapus spasi di depannya, tapi di sini saya akan
Langsung saja menggunakan rumus yang akan saya gunakan untuk membuat S itu besarnya depan dengan cara menggunakan sama dengan upper, kemudian buka kurung left, kemudian koma sel ini, kemudian koma 2, kemudian kurung tutup 2 kali, oh ya, untuk selnya itu saya ini seperti ini, kemudian kurung tutup 2 kali, kemudian dan mid, kemudian buka kurung, itu pilih selnya ini lagi, kemudian koma 3, kemudian ke koma 100, tutup kurung. Nah, ini adalah rumus yang saya gunakan untuk membuat S-nya itu menjadi besar. Di sini menggunakan upper agar hurufnya itu menjadi besar. Uppernya itu digunakan di bagian kiri di sel ini dari karakter kedua. Akan dijadikan upper, dihitung dari kiri. Kemudian di tengah itu di sel ini dihitung dari nomor 3 ke 100 itu enggak dijadikan kapital. Itu arti dari rumus ini ya. Coba di enter. Nah, di sini sudah mau terlihat ya. S-nya itu sudah mau besar. Nah, di sini kita perlu insert lagi untuk mengcopy value teks dari ini agar tidak ketergantungan dengan yang ini ya. Ini agar tidak yang di sini itu agar tidak ketergantungan dengan kolom ini dan kolom ini. Kita akan paste value, copy, kemudian di sini bisa di paste value. Nah, di sini kita bisa hapus karena di sana sudah di paste value, maka tidak akan ketergantungan dengan sel itu. Ini saya akan tambahkan selnya terbilang. Oke, di bagian terbilang ini sudah ditambahkan. Nah, yang terakhir itu saya akan tambahkan, saya akan rubah format angka ini menjadi format teks. Sama, yaitu insert, kemudian sama dengan teks, kemudian, sebentar. Kemudian teks, kemudian dalam kurung diklik sel kuncinya, kemudian koma, petik buka, pagar, koma, pagar, kemudian petik tutup, kemudian dalam kurung. Nah, di sini itu artinya saya akan merubah formatnya menjadi teks dari sel ini saya akan rubah menjadi teks. Ini artinya yang pagar-pagar ini disimbolkan sebagai angka ini. Saya akan tambahkan koma di dalam angka ini, tetapi tetap dalam bentuk teks. Coba kita enter. Nah, akan mau ada tampilan seperti ini ya. Kita drag and drop saja ke bawah. Kemudian sama seperti sebelumnya, saya akan paste value ini agar tidak ketergantungan dengan sel sebelumnya. Jadi paste value. Nah, tampilannya akan seperti ini dan ini bisa di delete. Oke, di sini saya akan pilih jumlah. Oke, di sini beginilah file jadi dari ini ya, dari ini saya ya, dari file yang sudah saya olah menjadi seperti ini. Oke, ini akan saya simpan. Sama ya, seperti di sini saya akan simpan di sini. Saya akan namakan data main merge baru. Oke, kita bisa close. Nah, kita bisa balik ke file explorer untuk membuka data yang akan kita mail. Nah, ini akuntansi baru PT Alam Semesta. Ini yang tadi kita simpan ya. Ini adalah template yang sudah kita buat.
Nah, yang pertama itu kita akan memail merge. Nah, bagaimana sih caranya memail merge? Di sini yang pertama itu kita bisa pergi ke mailings. Nah, di sini karena tampilannya masih abu-abu, kita harus perlu mengimport data dulu yang sudah tadi kita olah. Kita bisa select recipients, kemudian use an existing list. Kemudian kita bisa pergi ke di mana tempat kalian tadi menyimpan file yang sudah kalian olah. Itu ada data mail merge baru. Kemudian kita bisa OK. Nah, kemudian di sini itu biasanya akan tertampil zip-zip yang sudah kalian berapa zip sih ada yang di file sana, biasanya di sini itu akan tertampil, tetapi di sini saya hanya memiliki satu zip saja. Jika di sini belum dicentang, bisa dicentang. Kemudian kita bisa OK. Nah, di bagian menu ini itu sudah tidak gray lagi ya. Itu sudah tampilannya bisa digunakan. Kemudian kita bisa insert merge file. Nah, di sini itu akan terlihat judul-judul file yang sudah kalian tadi mail merge ya. Nah, di sini itu caranya menambahkan itu yang pertama, kalian bisa klik atau taruh kursor di mana akan kalian menginsert merge yang akan kalian buat. Yang pertama itu saya akan insert nomor kwitansi terlebih dahulu. Itu bisa di insert merge file, kemudian pilih, ini ada banyak ini ya, banyak judul, itu sesuaikan saja dengan judul yang sudah kalian buat. Itu ada nomor kwitansi, oke, kita tampilkan nomor kwitansi. Kemudian di sampingnya itu ada tanggal, kita tambahkan yang bagian tanggal. Kemudian di bagian sini itu telah diterima dari itu penerima, pelanggan maksudnya. Kemudian di bagian sini itu ada uang sejumlah, itu terbilang ya namanya. Kemudian di bagian keterangan kita bisa langsung saja cari keterangan. Sama ya caranya. Nah, selanjutnya tidak apa-apa ya tampilannya seperti ini. Nanti akan kita preview result di sini, tapi kita jadikan satu terlebih dahulu. Nah, di sini karena tidak bisa menaruh teks, itu caranya itu bisa diklik dulu shift-nya, kemudian diklik kanan. Nah, di sini itu ada add text. Kalian bisa taruh kursornya di sini. Nah, itu otomatis akan ada teksnya seperti ini. Sebentar. Oke, sudah, kita akan merge lanjut itu jumlah. Kemudian di bagian sini itu saya akan menaruh nama kasir. Nah, seperti ini. Saya akan nama kasirnya di sini ya. Saya akan pindahkan ke sini. Nah, oke. Di bagian sini itu saya sudah insert merge file field ya. Itu tampilannya akan seperti ini. Tapi tenang saja, kita akan rubah. Di sini kita akan rubah semuanya itu agar tidak tampilannya seperti ini dengan menggunakan di sini ada preview result. Bisa diklik. Nah, ini akan otomatis berubah seperti ini. Tapi di bagian sini itu saya akan bold ya. Terus saya rubah fontnya berwarna hitam. Seperti ini. Saya akan agak besarkan. Nanti fontnya itu akan seperti ini. Nah, di bagian sini saya akan tarik dikit.
Nah, seperti ini ya hasilnya nanti. Nah, kan data kita banyak. Kenapa ini cuma satu? Oke. Caranya itu, cara agar datanya banyak itu biasanya otomatis ya dia. Kita bisa ke mailings. Nah, di sini itu ada menu seperti ini ya. Namanya first record, ini ada next record, itu akan merekam data-data selanjutnya. Nah, kita coba pencet yang ini ya, yang next record. Nah, data yang di bagian sini itu akan berubah untuk melanjutkan data-data yang sudah kalian merge tadi. Kita lanjutkan sampai terakhir saja. Nah, ini ada 20 data ya yang harus kita merge harusnya. Oke, jadi seperti ini akan biasanya tampilannya jika sudah benar semuanya. Itu saya akan menyimpannya agar nanti semua, ini kan ada 20 ya. Nanti pada saat saya menyimpan itu harus ada 20 file. Nah, caranya itu yang pertama itu kalian bisa finish and merge, pilih menu finish and merge. Kemudian di bagian ini itu ada edit individual documents, itu bisa diklik. Nah, di bagian sini itu, di bagian ini itu akan ada pilihan. Itu yang pertama ada all ini untuk kalian yang data sudah kalian merge 20 ini, itu semuanya akan terpindah menjadi data ya 20 kwitansi. Jika kalian record ini hanya yang kalian record saja yang di sini. Kemudian yang from ini kalian bisa request dari kwitansi nomor berapa sampai nomor berapa akan kalian cetak seperti itu. Nah, di sini saya akan milih all saja. Kemudian bisa diklik OK. Nah, di sini akan langsung diarahkan ke seperti ini, akan dinamakan tuh letters 1. Nah, di sini itu sudah bisa dilihat ya di pojok kiri bawah itu ada page 1 of 20. Itu artinya sudah ada 20 data sama seperti tadi pada saat kita nge-merge ya. Seperti ini. Nah, sama ya. Akurat ya datanya. Nah, ini sudah kita bisa simpan, ini sudah data jadi ya, sudah bisa kita simpan dan tinggal cetak saja. Saya akan simpan, Shift S, kemudian browse. Kemudian di sini saya akan simpan dengan nama data kwitansi jadi 2025, boleh. Save. Nah, oke, beginilah caranya menggunakan mail merge pada Word dengan cara mengambil atau mengolah data terlebih dahulu di bagian Excel. Jika data itu tidak diolah, itu tidak akan bisa memformat seperti ini menggunakan Januari atau di sini 3.200.000 itu tidak akan bisa. Itu akan semua berubah menjadi format teks jika kalian sudah mengolahnya. Oke, segitu dulu video dari saya. Itu semoga bermanfaat. Maaf jika ada kesalahan pada saat pembuatan, karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Oke, sekian dan terima kasih. See you in the next video. Bye-bye.